Kak, aku lulusan SMA atau fresh graduates nih. Cara buat lamaran kerja yang bagus bagaimana ya? Halo teman-teman SM Educare, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Kak Elia dari Riau, merupakan salah satu relawan dari SM Educare. Teman-teman semua pasti pada bingung kan gimana sih cara tulis lamaran pekerjaan yang bagus? Teman-teman, dalam menulis surat lamaran pekerjaan ada 4 bagian nih yang harus sama-sama kita ketahui. Bagian pertama itu adalah perkenalan atau identitas diri kamu. Bagian kedua, tuliskan kemampuan yang dimiliki selama di sekolah atau kemampuan yang dipelajari dan disesuaikan dengan posisi yang kita inginkan atau yang kita ingin lamar. Bagian ketiga, coba kamu ceritakan aktivitas kamu di luar ataupun di sekolah dan alasan kenapa kamu adalah kandidat yang tepat. Bagian keempat adalah penutup. Nah, teman-teman, nantinya kakak akan lebih detail lagi nih untuk membahas mengenai unsur yang diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Teman-teman, tempat dan tanggal surat lamaran pekerjaan biasanya berada di pojok kanan atas. Misalnya nih, Tangerang Selatan, 14 Oktober 2020. Perhatikan juga ya, nama tempat dan bulan itu selalu diawali dengan huruf kapital. Juga, penulisan antara tempat dan tanggal itu dipisahkan dengan tanda koma. Lalu, di bagian bawah kirinya, kamu dapat tulis nama penerima dan alamat lengkap perusahaan yang akan kamu tuju. Nah, kalau nama penerimanya kamu nggak tahu, ya cukup tulis saja dengan Bapak, Ibu saja ya. Contohnya gini nih, yang terhormat Bapak garis miring Ibu HRD PT Ruang Raya Indonesia, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, nomor 22, Jakarta Selatan. Kamu harus tahu juga nih, surat ini ditunjukkan untuk ke subjek tertentu, maka kamu bisa gunakan yang terhormat. Tapi, kalau ditujukan untuk perusahaan tanpa subjek tertentu, maka gunakan kepada. Jadi jangan gunakan kedua-duanya ya. Kemudian untuk PT, nggak perlu diikuti dengan tanda titik. Jika tidak tahu alamat PT-nya, cukup tulis di tempat saja. Untuk salam pembuka, biasanya ditulis dengan kalimat, dengan hormat. Sementara itu, pembuka surat bisa kamu isi dengan kata pengantar. Umumnya, kamu bisa jelaskan dari mana kamu mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut dan posisi yang kamu pilih. Misalnya seperti ini nih. Dengan hormat, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs Jobstreet, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk menempati posisi public relation. Kemudian, untuk isi suratnya, di bagian isi surat, kamu bisa isi dengan data diri kamu. Tuliskan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, dan pendidikan terakhir. Ada 6 komponen yang penting ya. Di bagian ini kamu juga bisa jelaskan mengenai kemampuan yang kamu miliki, baik itu soft skill maupun hard skill. Nah, kalau kamu punya pengalaman magang misalnya atau PKL atau lainnya, itu bisa kamu tulis juga loh teman-teman. Namun, kalau misal kamu belum punya pengalaman, kamu bisa tuliskan nih organisasi yang pernah kamu ikuti di sekolah maupun di kuliah. Misalnya seperti ini nih. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Putri Aprilia, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 15 Februari 1999. Alamat Jalan Puskesmas nomor 60, Tangerang Selatan. Email putriaprilia@gmail.com. Nomor HP
Misalnya 0813456789. Saya merupakan fresh graduate sarjana ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Semasa kuliah, saya aktif berorganisasi di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi dan menjabat sebagai divisi media komunikasi dan informasi. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan dapat bekerja sama dalam tim. Perlu kamu perhatikan juga untuk penulisan data diri, karena datanya terbentuk dengan daftar menggunakan titik 2. Semua awal baris ditulis dengan huruf kecil. Penulisan tanda titik 2 juga sebaiknya dibuat rata, sebaris dengan terlihat rapi. Selain itu, kalimat yang kamu gunakan juga harus singkat dan jelas, jadi tidak boleh bertele-tele ya, supaya nggak memberikan kesan jenuh nih kepada HRD-nya. Lalu bagian selanjutnya adalah lampiran. Di bagian lampiran atau syarat lamaran, kamu bisa tulis nih dokumen-dokumen apa aja yang kamu lampirkan sebagai pendukung atau persyarat lamaran. Biasanya sih dokumen ini berupa CV atau riwayat hidup, fotokopi ijazah, pas foto, dan portofolio. Bahkan kalau kamu pernah mengikuti lomba, seminar, atau pelatihan-pelatihan yang menghasilkan sertifikat, kamu bisa melampirkan fotokopi sertifikatnya juga loh. Itu bisa jadi nilai plus buat kamu. Contoh, penulisannya biasanya seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan pas foto, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, sertifikat keikutan, serta organisasi. Nah, teman-teman, di bagian ini juga harus diperhatikan ya. Setiap awal baris ditulis dengan huruf kecil. Dan di akhir barisnya itu gunakan tanda koma, kecuali untuk baris terakhir. Lalu di bagian penutup surat, kamu bisa jelaskan bahwa kamu memiliki harapan yang besar agar diterima di perusahaan tersebut. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Contohnya seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya harap Bapak, Ibu dapat mempertimbangkan dan memberi kesempatan agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci di tahapan berikutnya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Terakhir, untuk tanda tangan dan nama pelamar bisa kamu tulis di pojok kanan surat. Contohnya, hormat saya. Lalu ada tanda tangan dan nama kamu, misalnya Putri Aprilia. Wah, mudah banget kan ternyata membuat surat lamaran kerja, dan gak terasa sesi pembelajaran kita hari ini dengan tema membuat surat lamaran kerja sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Salam dari Educare, peduli edukasi, peduli negeri.